Bisa gak yang namanya microstock ini dijadikan sebagai penghasilan utama? So, ini satu diskusi yang bagus banget, satu pertanyaan yang bagus banget dari salah satu teman subscriber saya di YouTube. Jadi habis ini saya akan diskusin kepada teman-teman semua, sharingin dan tunjukin beberapa referensi tempat teman-teman bisa belajar. So stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja, nama saya Bima Aditya. Kamera saya sampai blitznya mencutat. Copot aja sebenarnya bisa dinyalain gini nih. Nah, jadi intinya adalah microstock ini bisa dijadikan penghasilan atau pekerjaan utama atau tidak? Jawabannya adalah selalu bisa. Nah, kenapa bisa? Karena ini murni bisnis. Buat saya, mau itu dia bisnis gorengan 1 biji 500 perak, ataupun jualan foto satu downloadnya 10 sen, 20 sen, 18 sen, $1 dan sebagainya. Selama kita jual ada yang membeli dan menghasilkan uang, ini selalu bisa. Nah, teman-teman tangkap dulu mindsetnya, karena mindsetnya yang paling penting. Ada nggak tukang gorengan yang kaya di pinggir jalan? Ada guys, bahkan saya tahu yang di waktu itu kemana ya, Tanah Abang Jakarta, itu omsetnya bisa sampai 1 sampai 2 juta. Kita nggak bicara dulu masalah marginnya berapa persen ya. Cuman kalau dia bisa generate 1 juta sampai 2 juta, misalnya anggap aja misalnya 1,5 juta. Itu 20%-nya 300.000 sehari loh guys. 300.000 sehari kali 30 itu 9 juta. Bener nggak? 30 kali 300.000 kali 30, 9 juta. Itu di atas UMR Jakarta loh. Nggak main-main loh, tukang gorengan. Maka, apakah si microstock ini bisa dijadikan penghasilan utama? Bisa. Nah, saya mau kasih referensi teman-teman. Ada satu teman saya yang dia full time microstocker. Namanya Rizky Pradata. Teman-teman pasti udah tahu. Dia orang kayak celebrity on microstock gitu. Rizky ini awalnya kerja kantoran. Dia nikah sama Mary, istrinya. Itu aja beli cincinnya pakai duit microstock. Lalu setahu saya Rizky ini full time di microstock. Saya bilang full time tuh gini ya, kayak sebagian besar penghasilan utamanya dari situ. Walaupun dia sekarang bikin branding agency, dia juga masih ngisi seminar, dia ngasih di luar, dia ngasih seminar juga di online kelasnya. Jadi sebenarnya dunia fotografi itu kan banyak sekali sumber income-nya. Jadi Rizky Pradata adalah salah satu sahabat saya yang full time di microstock. Lalu saya mau kenalin lagi sama guru saya, namanya adalah Misbahul Munir. Teman-teman mungkin pernah tahu dia di Canon Photo Marathon dan lain sebagainya. Mas Munir ini dia professional fotografer yang menjualkan foto-fotonya di dunia Shutterstock. Saya nggak ngerti bagaimana teman-teman apakah menganggap Mas Munir ini full time atau tidak, tapi saya, Rizky, bahkan nanti ada beberapa teman saya lagi yang juga belajarnya sama beliau ini. Dia terjun di dunia microstock, Shutterstock itu dari tahun 2005 setahu saya. Dari zaman dulu yang katanya itu yang namanya submit foto di Shutterstock tuh nggak kayak sekarang pakai apps segala macam. Dulu tuh masih harus di print, dicek, dikirim. Katanya begitu tahun 2005. Saya nggak ngerti ya, belum masuk ke situ ya. Tapi Mas Munir itu ada di dunia Shutterstock dari tahun 2005 dan dari sistem sangat jadul seperti itu. Ini teman-teman bisa buka Instagramnya Mas Munir. Lalu ada lagi full time microstocker namanya Mas Gatot. Ini dia di Bandung. Ini dia dulu kerjanya sebagai PNS. Tapi PNS-nya bukan PNS yang kerja di kantor pakai baju coklat. PNS ini adalah pegawai Nagita Slavina. Jadi dia kayak private fotografernya Raffi Ahmad sama Nagita. Nah kemudian justru pada waktu pandemi si Mas Gatot ini resign, jadi dia full time menjadi seorang full time microstocker. Nah, penghasilan dari mana? Full time. Si Mas Gatot ini full time. Gatot ini full time sama istrinya bahkan full time. Jadi Gatot sama istrinya tuh bahkan punya 2 akun gitu, sama-sama jualan. Jadi studionya namanya beda-beda. Intinya adalah saya mudeng ketika dia ngelakuin itu, saya mudeng. Kuncinya adalah karena dia suami istri ya, ini romantis banget. Kemarin habis pacaran, habis ke Turki nih anaknya satu tuh. Itu tuh biar duitnya kaburnya ke situ-situ juga. Jadi kayak teman-teman tahu ya, saya kan bisnis sama Nina istri saya. Itu kenapa saya bisnis sama dia? Sederhana, biar duitnya muternya di situ-situ aja gitu. Jadi saya punya fee.
Nina itu dulu kalau dia jadi makeup artist saya. Jadi Nina sekali make upin saya ke Hong Kong, ke Maldives gitu, fee-nya tuh range-nya antara 2 sampai 3,5 juta. Jadi saya kasih duit ke istri saya, kemudian istri saya ngasih makan anak-anak saya, ngasih makan saya, jadi kan kurang lebih muter-muternya gitu-gitu doang. Nah, makanya banyak tuh fotografer tuh yang saya nggak ngerti ini antara nggak modal atau karena memang kepengen hidupnya simple. Intinya saya bisnis sama istri saya Nina. Terus si Rizky bisnis sama istrinya. Ini Gatot juga bisnis sama istrinya juga gitu. Jadi antara terlalu cinta sama istri sama nggak mau cari orang lain kali ya buat asisten tuh kayak udahlah sama pasangan aja kurang lebih begitu. Dan dari situ ada lagi sahabat saya namanya Mas Krisna Tejo. Ini teman-teman kalau lihat foto di pinjol, Gojek, bank apapun, asuransi, ini pasti ada namanya Tejo di sini. Mukanya kayak begini-begini nih, telecek di mana-mana itu namanya Tejo. Dia adalah, menurut saya ya, dia ini professional gamers. Jadi ini orang freak mati-matian dengan yang namanya dunia game, sampai dia kerja menjadi salah satu senior di Gameloft. Jadi Tejo ini orang Gameloft. Jadi kalau teman-teman main game apapun yang pakai sistemnya Gameloft, Tejo ini adalah orang di belakangnya. Jadi dia udah bener-bener jadi kayak top position, dia ngetrain siapapun untuk main game. Jadi game itu kan ketika game itu dibikin itu kan harus dites ya. Kesulitannya di mana, bugnya di mana. Nah, ini kerjaannya Tejo tuh kayak begitu. Nah, tapi dia menginvestasikan waktunya, uangnya itu ke dalam dunia microstock di mana kayaknya menginvestasikan waktu dan uangnya ini kebablasan. Jadi fotonya dia tuh earningnya banyak banget. Itu si Tejo itu luar biasa. Lalu yang terakhir yang bisa saya sharingkan adalah Fajrul Islam. Nah, ini saya kenal Fajrul 2021, itu saya pertama kali kopdar sama dia di daerah Ciputat, Jakarta. Kalau teman-teman ketemu sama yang namanya orang-orang tadi ini, ada Rizky, ada Gatot, ada Mas Munir, ada Fajrul, ada Tejo, ini saya bisa klaim ke teman-teman semua. Teman-teman ketemu dia di sosial media, sama teman-teman ketemu mereka semua real time, ada pada depan mata, eye contact, itu orangnya sama persis plek ketiplek. Jadi mereka-mereka yang sering hadir di sosial media ini, itu kan kadang-kadang tuh ada yang fake, ada yang palsu, ada yang mungkin pencitraan dengan kemewahan dan lain sebagainya. Tapi yang orang-orang saya sebutkan tadi ini kemarin datang ke villa saya, kita ngopi bareng, kita ejek-ejekan bareng. Jadi saya diejek, kameranya pakai M10, yang itu diejek kayak nggak pernah liburan, gitu, lucu-lucuan lah. Ini sama persis. Jadi kalau teman-teman berteman dengan beberapa orang ini karakternya mau di sosial media sama, mau di real time sama. Nah, dengan begitu saya harap teman-teman belajar lebih fair. Siapa yang full time? Yang jelas full time, satu Gatot, yang kedua adalah Rizky. Saya masih kerja motret di luar Shutterstock. Saya masih ada bisnis di tempat lain. Jadi Shutterstock itu kami semua dipertemukan di Microstock. Lalu Fajrul, setahu saya dia orang yang dia ini soleh banget. Fajrul tuh soleh banget. Jadi dia itu kerja sama orang-orang kemanusiaan, jadi NGO. Tapi intinya Fajrul ini memulai Microstock itu dari foto-foto bencana gitu. Jadi ketika dulu ada bencana di Anyer, ada di kayaknya Lombok, Palu, kayak dia terjun juga ya. Jadi foto-foto dia tuh awalnya banyak foto-foto tentang bencana, karena memang dia kerja di salah satu NGO atau apapun yang bergerak memang di bidang kemanusiaan. Nah, foto-foto tentang itunya ngeliputnya kebablasan sampai duitnya juga banyak juga dari Microstock. Maka apakah yang namanya Microstock ini bisa dijadikan penghasilan utama? Jawabannya bisa. Setelah teman-teman sudah dapetin jawaban dari saya bahwa apakah Microstock bisa dijadikan pekerjaan utama, penghasilan utama, jawabannya bisa. Yang berikutnya saya akan tarik lagi ke mungkin tadi menit-menit atau detik-detik pertama tentang masalah mindset. Jadi saya akan kembalikan lagi kepada teman-teman. Intinya adalah di dunia fotografi itu cara cari duitnya banyak banget. Jadi kalau teman-teman ada yang skeptis, misalnya ini fotografer ini dapat uangnya cuma dari seminar, cuma dari course segala macem. Satu, biasanya orang itu tidak mengenal si fotografer tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya nih orang baru. Orang baru itu selalu nggak suka ketika
ada orang yang dapat duit tambahan. Jadi misalnya gini, football player harus dapat duitnya dari main bola. Teman-teman tahu nggak bahwa penghasilannya Cristiano Ronaldo itu yang dari non footballnya itu lebih besar. Kita kan taunya dia 2 miliar per minggu kan. Tapi dari company yang nempel di badannya dia itu jauh lebih besar. Nah, beberapa orang-orang yang skeptis juga menganggap bahwa kalau jadi pemain bola penghasilannya dari main bola aja. Enggak guys, penghasilannya itu banyak banget. Maka dari dunia fotografi itu jangan dikira kami itu dapat duitnya juga cuma dari motret. Ini lininya banyak sekali. Nah, kembali lagi ke masalah mindset. Kalau teman-teman suka, kita ngomong yang paling sederhana aja. Teman-teman suka dengan dunia fotografi. Ini kan dunia seni ya. Dunia seni itu belum tentu seseorang itu bisa hidup dari seni. Ada orang yang jago sekali misalnya main gitar, tapi ternyata dia nggak bisa cari duit dari gitarnya. Itu ada. Dan itu kalau buat kita, itu kayak sakit banget. Saya adalah seorang fotografer, tapi saya jago motret nih. Tapi saya nggak bisa cari duit dari fotografi. Itu sakitnya setengah mati. Maka, pekerjaan dari dunia fotografi ini macam-macam. Teman-teman mau jadi full-time microstalker, misalnya kayak Gatot sama Rizky gitu. Oke, mereka dapat duitnya dari microstock. Cuman industri sudah membutuhkan mereka lebih dari itu. Jadi si Gatot sama Rizky juga diundang seminar. Gatot sama Rizky juga melakukan hal yang lain yang ada turunannya fotografi. Misalnya kalau Rizky dia bikin branding agency, bikin company lain. Ini tuh nggak bisa nggak dilakukan karena memang industrinya dengan kemampuannya Gatot sama si Rizky ini sudah menuntut mereka semua payback ke industri itu, tentu dapat uang dengan cara non microstock. Tapi apakah mereka kedua orang ini adalah full time microstalker? Definitely yes. Sekarang kalau teman-teman baru pertama kali masuk ke channel YouTube saya, sekarang posisi saya ada di mana? Saya adalah fotografer murni. Jadi saya mulai motret itu tahun 2000 secara profesional ya. Profesional itu artinya saya punya price list, saya motret dibayar tuh sejak tahun 2009. Jadi tahun ini tahun ke-14 atau mungkin hampir tahun ke-15 saya memotret. Saya tidak pernah kerja kantoran. Saya murni 15 tahun hidup dari fotografi. Kalau teman-teman main ke Jogja, ada villa saya, ada Cendela, ada 10 Coffee, itu semua dibangun dari industri fotografi yang saya tekuni. Jadi saya belum pernah kerja kantoran sama sekali. Dengan begitu, pekerjaan utama saya yang memotret. Apakah saya full time di microstock? No. Saya menjadikan microstock ini sebuah investment saya. Karena pada waktu 2015 saya motret pre-wedding itu ke Maladewa. Saya udah ceritain berkali-kali, tapi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali, mudah-mudahan ceritanya menginspirasi. Itu fotonya udah selesai tuh. 2015 bulan Oktober. Fotonya udah selesai, saya udah dibayar, albumnya udah saya kirim ke Singapura. Tiba-tiba 2016, 1 tahun setelah itu, 2016 sampai 2017, kurang lebih itu ya. Itu ada satu platform namanya 500 pixel yang mau ngebeli foto saya itu senilai $76 per download. Jadi dia cuma satu kali download aja sih, tapi $76. Saya pikir gini, ini gila ya. Fotonya udah selesai, saya udah dibayar, selesai, album udah dikirim segala macam, bahkan saya udah nggak ketemu klien saya mungkin hampir 5 tahun. Fotonya masih dibeli. Nah, saya berpikir sebuah bisnis yang berkesinambungan, jadi berkelanjutan. Maka dari itu, buat saya, pada waktu itu saya berjanji kepada diri saya begini. Saya $1 aja, mau 10 sen aja, selama saya dapatnya sambil merem, saya tekuni, saya investasikan waktu saya, kreativitas saya masuk ke dunia itu, apapun industrinya. Nah, ternyata industrinya, 2017 akhirnya saya tahu bahwa nama industrinya adalah microstock. Jadi sekarang saya tuh motret dapat uang, kemudian foto-fotonya, filenya, yang perlu dicetak ya dicetak, yang perlu dijadiin figura ya di figura. Kayak kemarin saya punya klien itu orang Jerman, itu kalau ke Jogja itu selalu minta saya motret sederhana, cekrek begini. Tapi masalahnya itu kemudian di figura, diduplikasi segala macam, yang pada waktu terakhir kemarin itu transaksinya adalah sekitar 18 juta. Dan untungnya tahu nggak teman-teman berapa? Untungnya 12 juta. Saya cuma motret satu kali, kemudian diduplikasi, ada yang dicetak, ada yang dibikin figura. Ini kemampuan saya adalah untuk memproduksi itu dalam waktu cepat. Itu total kontraknya 18 juta. Saya dapat profitnya 12 juta. Nah, teman-teman bisa bayangin kan? Makanya saya masih hidup dari dunia fotografi murni. Microstock itu adalah bisnis lanjutan saya. Nah, kembali lagi kepada teman-teman. Teman-teman kepengen bisnisnya seperti apa? Kalau misalnya mindsetnya saya kepengen hobi,
karena saya masih menjadi seorang karyawan misalnya, nggak apa-apa. Karena prinsip yang saya tanamkan di e-book saya dan e-course saya, nanti teman-teman bisa cek link di bawah. Itu ada jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, kemudian ada online course-nya video juga. Itu bab-bab pertama. Itu intinya, ini saya nun sewu ya, saya mau minta, bukan minta izin sih. Kelasnya kan kelas saya. Jadi intinya saya cuma mengajarkan kepada teman-teman, kayak mencuci otak gitu, bahwa kalau teman-teman sama-sama suka memotret, bedanya saya profesional, teman-teman hobi. Tapi kita sama-sama mau makan, habis baca bismillah, foto. Teman-teman mau liburan, foto pakai handphone. Itu kan semua data digital banyak banget kan, file digital banyak banget. Saya cuma sharingin kepada teman-teman sebelum teman-teman terjun masuk gitu ya, bahwa yang teman-teman jepret pakai smartphone kentang itu laku dijual guys. Foto hiu saya di Shark Tank itu si akuarium Singapura itu pakai iPhone 5 guys. iPhone 5 bayangin. Lalu ada lagi foto yang saya pakai Samsung A10s yang handphonenya sekarang itu dipakai anak saya, cuman buat main game, Stumble Guys, Roblox dan lain sebagainya itu pakai Samsung A10s. Jadi foto-foto yang teman-teman hasilkan pakai handphone busuknya teman-teman itu laku dijual guys. Teman-teman nonton di channel YouTube saya itu saya ada 900 video, mungkin hampir 1000 video tuh. Intinya tuh cuman nge-brainwash teman-teman. Hai guys, kalian suka foto guys? Yuk dijual. Udah, intinya YouTube channel saya cuman itu. Nah maka dari itu teman-teman sudah tahu nih placingnya saya. Saya ditempatkan di mana. Saya bukan full time microstocker, cuman saya fotografer murni. Cuman ada Rizky Pradata, ada Gatot Adri, itu yang sahabat-sahabat saya yang full time microstocker. Tapi ternyata juga banyak teman-teman saya kayak Tejo, Fajrul, Mas Munir. Itu tuh yang mereka meluangkan mungkin hampir kayak 50%, 51% waktunya itu masuk ke dunia Microsoft karena enjoy banget guys. Kita nggak perlu ketemu orang, kita tinggal sukanya motret apa, dijual, laku. Ya tentu ada yang nggak laku juga ya, namanya kita jualan. Kayak tadi di depan kan saya jualan gorengan. Gorengan itu kan kadang-kadang ada yang lakunya mendoan, ada yang lakunya bakwan, ada yang lakunya tahu. Nah saya ini saya daily shooter lah. Saya suka motret apapun. Kayak tadi pagi saya barusan motret tuh spion mobil, terus kemudian tanaman. Jadi saya suka berkebun, tiba-tiba ada kayak siri gading yang karena saya tancepin ke tanah itu jadi gede banget itu. Nah itu saya foto saya jual. Jadi intinya kalau kita jualan itu ada yang laku, ada yang enggak. Itu real life lah. Kita nggak bisa pungkirin itu. Maka ya udah, teman-teman suka foto, apakah kalian suka memotret? Jual guys, berpotensi laku. Kalau nggak laku, ya wajar, namanya juga jualan. Cuman ya daripada kita cuman jepret-jepret begini, teman-teman daripada cuman main game gak jelas, cuman dengerin berita hoax, baca berita hoax, jualan aja fotonya gitu. Itu benar-benar real time, real life, real business. Teman-teman kita semua bisa dapat uang dan ini business for everyone. Either saya yang profesional atau teman-teman yang penghobi atau ibu rumah tangga. Ada kemarin murid saya ke Jogja, ibu rumah tangga, umurnya 58 tahun. Pada waktu hari itu kita sama-sama gajian dari Shutterstock. Saya yang notabene-nya jadi gurunya. Saya penghasilan saya $41. Yang ikut belajar sama saya penghasilannya $60. Jadi banyakan dia nggak masalah gitu. Buat saya sih ini kayak rock and roll life aja. Jadi kita sama-sama cari duit. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Ini vlognya kali ini bermanfaat. Bisa ngebuka mindset teman-teman semua. Cek link di bawah. Saya punya peralatan, ada kamera sederhana sih. Kamera saya ini total ini sama ini paling di bawah 3 juta lah. Itu ada daftar peralatan saya yang teman-teman bisa cek, siapa tahu mau kembaran. Lalu ada beberapa pembelajaran yang teman-teman bisa ikutin. Kalau teman-teman pas ke Jogja ya mau gabung kelas offline monggo, tapi kalau jarak jadi kendala, ada bundling ebook saya, ada video course. Jadi video course itu nonton saya langsung real, saya mau motret gini guys, nih speednya begini, nih begini. Nah itu video course-nya juga ada, teman-teman monggo silahkan download. Terima kasih sekali teman-teman sudah mensupport saya dalam saya menjalankan industri saya di dunia YouTube ini. So, matur nuwun sekali lagi, saya Bima Aditya. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.